Kalian tahu, Ahok sebentar lagi akan dipanggil ke kejaksaan. Tahu kalian aku membayangkan apa? Kira-kira bagaimana lah ya perasaannya Veronica Tan? Mantan terindah, namun tersakiti. Kalau misalnya seorang wanita, biar tahu kalian, melihat seperti itu mantannya dipanggil kejaksaan, dia berpikir apa? Itulah kau tinggalkan aku kan? Coba kalau kau masih bertahan sama aku, aman kau. Demi wanita lain kau tinggalkan diriku. Sekarang terimalah karmanya. Jadi kawan-kawan, ingat ya, Ahok dipanggil ke kejaksaan bukan karena meninggalkan Veronica Tan. Tapi dia bertanggung jawab atas huru-hara di Pertamina. Kalau yang tadi cuma openingnya itu. Walaupun 10% benar. Aku mewakili perasaan wanita. Aduh. Jadi Ahok ya kemungkinan besar akan dipanggil kejaksaan oleh karena apa? Ya, oleh karena dia memiliki tanggung jawab ya di dalam hal huru-hara ini. Kenapa bisa begitu, Pung? Ya, jadi kasus korupsi ini terjadi rentang waktu 2018 sampai 2023. Nah, Ahok 2019 sudah jadi komisaris utama, kan begitu. Otomatis yang namanya komisaris utama sedikit banyak tahu mengenai permainan di dalam. Masalahnya kenapa nggak dibongkar? Kenapa kau baru keluar-keluar sekarang, Hok? Di media sosial kau serang rezim. Ada penguasa yang sedang bermain. Kau di dalam 5 tahun. Bukan cuma 1 tahun. Kalau memang di dalam ada permainan, kenapa kau betah di dalam? Kalau kau memang hatimu menjerit tidak sesuai, ya, tidak sejalan, tidak searah dengan dengan apa yang mereka lakukan, mereka kerjakan, kenapa kau masih di dalam? Jadi perlu kita ketahui, dia harus bertanggung jawab. Karena apa? Begini ya. Jadi seorang komisaris utama, ini komisaris utama loh, bukan komisaris biasa. Komisaris utama itu memiliki tugas dan tanggung jawab yang bukan ringan, gitu loh ya. Jadi kenapa ditunjuk seorang komisaris utama? Komisaris utama itu berfungsi yang pertama, mengawasi kebijakan perusahaan. Yang kedua, mengawasi jalannya perusahaan. Yang ketiga, mengawasi pelaksanaan RJPP, rencana jangka panjang perusahaan, dan RKAP, rencana kerja dan anggaran perusahaan. Yang keempat, mengawasi dan mengevaluasi pekerjaan atau kinerja direksi. Yang kelima, ya, dia berhak untuk mengajukan audit, kan gitu, mengusulkan audit. Ya, setelah itu apa? Dia menandatangani, ya, dia bertanggung jawab untuk menandatangani laporan tahunan dan lain sebagainya tanggung jawab seorang komisaris utama. Jadi udah ngerti kan kenapa yang namanya Ahok harus bertanggung jawab 5 tahun dia loh ya. Coba sekarang begini ku bilang sama kalian ya, kurunut dulu sama kalian ya. Ahok itu ya setelah keluar dari penjara ya. Jadi seperti ini, dia masuk penjara tahun 2017 bulan Mei ya. Keluar bulan Februari, keluar tahun 2019 bulan Januari ya. Setelah itu dia tanggal 28 Februari kalau nggak salah, dia itu gabung, kalau nggak tanggal 8, tanggal 28. Dia itu masuk partai politik namanya PDIP. Kan begitu. Itu bulan Februari. Nah, bulan November dia diangkat menjadi
komisaris utama PT Pertamina. Kan begitu, tahun 2019. Ya, 2024 bulan Februari dia mengundurkan diri. Kan begitu. Nah, sekarang dari bulan November 2019 sampai 2024 itu kan ada sekitar 5 tahun. Ya, jadi apa tugas dan tanggung jawabnya Ahok itu sebagai komisaris utama? Apa nggak ngerti? Ya, dia ngoceh selama ini ya, beberapa hari ini ngoceh ya, mengatakan bahwasanya saya tahu Rifa Siahaan itu ya, itu bikin saya ngomel-ngomel terus ya, itu yang selalu membuat saya naik pitam ya. Karena apa? Karena Ahok mencium katanya ada permainan, kan begitu. Sekarang begini, salah satu tugas dan tanggung jawabmu sebagai komisaris utama adalah mengawasi dan mengevaluasi kinerja seorang direksi, termasuk direktur. Memang betul, kau tidak memiliki hak untuk memberhentikan seorang direktur. Sekarang begini, kau bertanggung jawab kepada siapa? Kepada owner. Siapa dalam hal ini adalah negara. Siapa yang mengangkat kau? Erick Thohir, ya. Erick Thohir adalah Menteri BUMN. Kenapa kau tidak koordinasi dengan Menteri BUMN? Kan begitu. Ya, jadi jangan dikit-dikit kau salahkan rezim, dikit-dikit kau salahkan penguasa. Kau itu punya fungsi nggak sebagai komisaris utama? Gitu loh. Ini kan kalau bisa dipikir-pikir coba ya, dia udah tahu ulah seorang direksi, tapi dia lakukan dia diamkan saja. Berarti apa? Ada pembiaran dari seorang yang namanya Ahok. Gitu loh, jangan kau bilang Ahok ingin membuat Pertamina menjadi perusahaan kelas dunia, ya, ingin menjadi perusahaan yang mengefisiensi uang negara, ini segala macam, ya, dengan alasan apa? Aku tidak bisa melaksanakannya karena apa? Aku cuman hanya seorang komisaris utama, bukan direktur utama. Sekarang begini, tidak menutup kemungkinan ketika kau menunjukkan kinerjamu sebagai komisaris utama, diangkat kau ke depannya menjadi direktur utama. Ini ndak udah tahu kau ada permainan di dalam, ya kan? Tidak ada kau tidak melakukan fungsi pengawasanmu dengan baik dan benar. Oke, kau awasi, tapi ada nggak koordinasi dengan Menteri BUMN, kan begitu. Nah, kau beralasan katanya ada orang-orang atau ada penguasa-penguasa di negara ini, dan ada yang selalu menekan saya. Sekarang begini, kau bilang kau tertekan, tapi betah kau 5 tahun. Betah kau 5 tahun. Coba bayangkan kalian dulu, ya. Dan juga salah satu fungsi komisaris utama itu menandatangani laporan tahunan. Jadi kalau misalnya ada yang serong-serong, ada yang menyeleweng di dalam laporan tahunan itu, kenapa kau tanda tangani? Kan begitu, tidak perlu ilmu seorang penyidik kejaksaan ya untuk menyelidiki apa yang dikerjakan oleh seorang komisaris utama. Kurasa nggak jauh-jauh dari situ itu pertanyaannya. Di mana tanggung jawabmu selama 5 tahun ini? Kan begitu. Kenapa kau? Ya kan begitu. Ya 5 tahun kau bilang tertekan, tapi betah kau di dalam. Kalau dibilang katanya kau tertekan, paling kencang kau 2 tahun. Toh juga selama ini juga di media sosial nggak pernah ada keluh kesahmu. Kau katakan semua rapat saya catat. Ya, semua semua rapat ada nutilinnya sama saya. Kan begitu. Sekarang kutanya dulu sama kau. Kau bilang katanya ada yang menekan. Ya kan gitu. Sekarang ada nggak datanya siapa yang menekan kau? Oke, ada datanya. Yang kedua, ada nggak buktinya orang-orang yang menekan kau? Kan begitu. Ya kalau misalnya contohnya kau kau menyimpan semua buktinya, ya. Begitu kau berhenti, ya, ketika kau mengundurkan diri, kenapa nggak kau laporkan?
Ya, ingat ya, seseorang yang melakukan pembiaran terhadap kejahatan berarti itu secara tidak langsung juga bekerja sama ya dengan turut andil di dalam kejahatan tersebut. Ya iyalah, ya udah tahu kita kawan kita melakukan kejahatan, tindak pidana lagi, kita lakukan pembiaran, ya. Apakah itu bukan kejahatan juga? Ya, itu kejahatan. Itu dia. Ya, jadi jangan pernah berkuar-kuar. Kau kuar-kuar selama beberapa hari ini. Rezim. Selama ini rezim. Ini permainan rezim. Saya yakin kalau berganti rezim ini semua di penjara. Gua bilang sama lu semua ya, kalau gua udah pegang datanya, lu bisa gua penjarain lu. Hoax sekarang nggak perlu ngomong hoax, yang perlu bukti hoax. Gitu, tak. Sekarang begini, aku nggak ngerti, kok bisa lah kau diangkat jadi komisaris utama? Yang jadi pertanyaan ya, apakah memang murni kau itu punya kualitas di dalam migas? Yang kedua, atau karena kedekatanmu sama Bapak Jokowi? Tapi kalau dibilang karena kedekatan dengan Bapak Jokowi, di ujung-ujungnya dibilang katanya Jokowi nggak bisa kerja. Itu dia kan? Apa dibilangnya? Jokowi nggak bisa kerja. Padahal Jokowi ya melalui Erick Thohir mengangkat yang namanya Ahok sebagai komisaris utama. Jokowi diminta tanggapannya apa? Kita sudah tahu bagaimana kinerjanya Ahok. Kan begitu. Nah datang Ahok dibilang Jokowi nggak bisa kerja. Kejam kali kau Ahok. Atau alasan ketiga, kau itu titipan Megawati. Kenapa enggak? Sekarang begini, ku bilang sama kalian ya. Waktu 2017 ya dia masuk penjara oleh karena kasus penistaan agama. Bebaslah dia bulan Januari tahun 2019. Nah, tanggal 8 Februari masuklah dia ke Partai PDIP. Kan begitu, Partai PDIP. Setelah itu, ini bulan 2 ya. Bulan 2 masuk dia menjadi anggota dari Partai PDIP. Bulan 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 nganggur. Ya kan, bulan 11 diangkatlah jadi komisaris utama. Kan begitu. Nah jadi pertanyaannya, apakah ada komunikasi antara yang namanya Megawati sama Joko Widodo? Sudah pasti, karena apa? Waktu itu walaupun Jokowi presiden, tapi kekuasaan absolut itu ada di tangan ketua umum. Itu makanya aku bilang bisa saja. Karena apa? 2019 itu kan Joko Widodo kan periode kedua. Masih di awal-awal. Jadi masih agak ngiri-ngiri untuk melawan yang namanya Megawati. Kan begitu. Sekarang kita bicara dulu mengenai beban moral ya. Kita bicara dulu mengenai beban moral ya. Kalau misalnya kau itu seorang yang bersih, kau itu orang yang tidak terbiasa dengan korupsi, kau itu orang yang tidak terbiasa dengan permainan ya. Ketika kau tidak bisa merubah sistem, apa yang kau lakukan? Biasanya kau keluar. Karena apa? Karena kau berpikir bahwasanya nggak ada yang bisa kulakukan. Karena apa? Kau merasa serba salah. Kau merasa tertekan. Kau merasa ada tangan-tangan penguasa yang bekerja di dalam perusahaan itu. Kan begitu. Kalau memang betul-betul kau merasa punya moral, kau pasti tertuduh ketika kau bekerja di dalam perusahaan tersebut. Maka kalau nggak bisa berbuat apa-apa sebagai seorang yang bermoral bersih, harusnya aku nggak bisa seperti ini. Ku makan gaji 170 juta per bulan, tapi seperti ini jalannya perusahaan, aku nggak bisa terima. Setahun kau mungkin gak betah. Ya tahun kedua kau mungkin uring-uringan. Gak bisa lagi nih. Kayaknya ini gak bisa. Aku mengundurkan diri. Kan begitu. Nah ini kau mengundurkan diri karena apa? Karena waktu itu pilihan politikmu berbeda sama Jokowi. Bukan karena kau terbeban. Bukan karena kau tertekan. Kenapa sayang meninggalkan gaji 170 juta? Itu dia, makanya aku bilang ya,
Jadi kita itu harus tahu ya job desk kita itu seperti apa. Jangan mau cuci tangan. Sekarang ku bilang sama kau, memang betul. Katakanlah kau nggak ada makan uang, katakanlah kau nggak ada ikut bermain. Tapi di mana-mana biar tahu kau ya, kalau misalnya ada ada satu masalah korupsi, kan begitu. Ada satu orang tanda tangan aja, walaupun nggak ikut makan, itu bisa kena. Banyak kita jumpai seperti itu, gitu loh ya. Jadi jangan kau itu berpikir bahwasanya masyarakat itu bodoh, ya. Memang betul sebagian masyarakat ini, ya, menyatakan bahwa kesannya kau itu bersih, kau itu tahu kerja, nggak akan mungkin kau melakukan praktek-praktek korupsi. Jangankan mereka, Opung Parbelak pun juga percaya. Tapi sekarang aku yang kami tagih itu masalah tanggung jawabmu sebagai komisaris utama. Kan begitu, ya kan? Sekarang dari sebuah perusahaan, ya ownernya siapa? Ownernya negara. Kau bertanggung jawab bukan kepada perusahaan Pertamina, tapi kau bertanggung jawab kepada negara, kepada pemerintah. Otomatis kau bertanggung jawab juga terhadap rakyat. Gitu loh. Karena bagaimanapun juga perusahaan negara, bangsa ini, pemerintahan ini ya bisa terbangun, bisa terpelihara oleh karena apa? Oleh karena ada satu andil dari masyarakat, apa itu? Pajak. Ini jangan kau tuding cuma si rivasiaan. Gitu loh. Kau kalau seorang gentleman kau harus katakan, iya saya bertanggung jawab. Selama ini nggak pernah kami dengar kau di media sosial kuar-kuar ya mengenai bagaimana keadaan Pertamina ya. Kalaupun ada mungkin luput dari perhatianku. Tapi yang terlalu meledak, yang terlalu menggelegar nggak ada gitu loh. Ya dikit-dikit kau salahkan rezim, Hah? Berbicara kau, nanti kalau misalnya rezim sudah ganti, nanti kalian masuk penjara semuanya. Sekarang tergantung rezimnya siapa. Kalau rezimnya dari partai kalian nggak akan berubah itu. Itu dia, ya. Jadi jangan sembarangan. Aku lucu, aku dengar kau kuar-kuar di apa itu. Ya nggak kusalahkan kau, enggak ya. Kubenarkannya semua yang kau ceritakan di apa itu, di ada salah satu kanal YouTube itu. Ya ku benarkan itu, ya kan. Tapi ingat ya, itu kan versimu, bukan versi kejaksaan toh. Kan begitu, segala sesuatunya itu ya itu nanti pembuktiannya setelah kau diperiksa, kan begitu ya, setelah kau diwawancari. Tapi mantap kau bah, jujur aja kau bilang, apa kau bilang, kalau misalnya aku dipanggil oleh kejaksaan, saya akan datang dengan senang hati. Luar biasa kau. Iya kan, ndak kayak atasanmu itu, dipanggil KPK mangkir sekali. Itu yang udah pakai baju oranye. Ya, itu dia. Tapi kalau kau sempat masuk juga nggak ngerti juga aku bah. Tapi cemana mau bilang kalau bicara moral istrinya jadi tinggalkan. Pung, nggak boleh kayak gitu, Pung. Kau tidak boleh menghakimi rumah tangga orang lain. Sekarang begini, Wak, sebagai seorang laki-laki disebut laki-laki yang bertanggung jawab ketika dia berhasil mempertahankan rumah tangganya. Ini mempertahankan rumah tangganya, dia nggak bisa apalagi mempertahankan sebuah perusahaan. Gitu, nggak usah banyak alasan kau bilang, aku kalau misalnya jadi direktur utama beres semuanya kau bikin. Betul ya kan ya, sekarang begini, kau jangan takabur ya. Kadang-kadang kita berhasil ya di satu bidang, tapi kita nggak bisa jamin kita berhasil untuk bidang yang lain. Gitu loh ya. Di bidang pemerintahan kau mungkin sudah berpengalaman, kan begitu. Tapi kalau untuk di bidang
perusahaan yang namanya Pertamina, ya kau perlu banyak belajar juga, ya setahun, 2 tahun, 3 tahun, ya. Tapi gimana pun juga ada silapnya juga. Contohnya ini, kau masih jadi komisaris utama aja udah kelihatan korupsi. Kan begitu. Coba terjadi oplosan seperti itu. Nggak bisa kau. Sekarang begini ya. Terjadi pengoplosan. Entah apapun namanya. Entah pengoplosan. Entah blending. Entah apa segala macam ya. Itu juga kan harusnya diawasi oleh seorang komisaris utama. Kan begitu ya. Untuk penyusunan rangka RJPP. Ya rencana jangka panjang perusahaan. Kau nggak dilibatkan rupanya. Untuk RKAP, ya rencana kerja dan anggaran perusahaan, kau nggak dilibatkan rupanya. Terus audit, ya kalau memang kau ada melihat penyelewengan, ya kenapa tidak kau usulkan ada audit? Itu kan yang kusebutkan tadi satu persatu itu adalah tugas dan tanggung jawab sebagai seorang komisaris utama. Kenapa harus ada tanggung jawab seperti itu? Jadi owner ya ingin memastikan direksi betul-betul bekerja sesuai dengan arah dan tujuan perusahaan dan tidak melanggar hukum. Jadi bisa dikatakan 5 tahun kau jadi komisaris utama, Gatot gagal total. Iya, ya itu dia. Jadi kesatria lah kau kawan. Kalau memang salah bilang salah. Ini enggak, ya kan? Kau mau cuci tangan, kau bilang ini salah, ini salah, ini salah, ini salah. Sementara tanggung jawab mengenai pengawasan itu juga ada padamu. Itulah kau, ya kan salah masuk partai kau. Ya, karena partaimu sudah terbiasa menyalahkan parcok, menyalahkan aparat, menyalahkan ini. Kau juga jadi ikut-ikutan. Ahok kalau misalnya masih di Gerindra kian, kau mulia kian hidupmu. Itulah kau tinggalkan Gerindra 2014. 2014 dia biar tahu kalian, ditinggalkannya Gerindra, dia jadi gubernur. Padahal salah satu partai yang betul-betul mendukung Ahok kemarin menjadi wakil gubernur itu adalah Gerindra. Tapi dia tinggalkan. Setelah itu masuk penjara, keluar penjara. Kenapa enggak masuk Gerindra lagi? Kok masuk PDIP? Salah pilih partai dia. Karena dia melihat, wow ini adalah bintangnya PDIP. Ternyata instingmu salah kawan. Akhirnya kok nggak jadi apa-apa sekarang kan? Itulah kau, ya kan? Tertipu dengan kebahagiaan semu. Tapi itulah bukannya bilang apa. Jujur aja aku bilang, ini kemungkinan besar. Kalau nggak masuk PDIP, kurasa juga nggak bisa dia jadi komisaris utama. Karena masuknya di PDIP, makanya bisa dia masuk jadi komisaris utama. Udah kayak gitu, keluar dia mengundurkan diri, dicucuknya bosnya dari belakang. Aduh, ya kan? Padahal bukannya bilang apa loh, ya. Waktu itu sebetulnya dia tidak dipaksa mengundurkan diri. Entah kenapa mengundurkan diri. Karena nggak ada keharusan, sama kayak menteri kemarin dari PDIP, nggak diharuskan mengundurkan diri, tapi mundur satu-satu. Takut sama biu gitu. Iya kan? Itu dia ternyata nggak jadi apa-apa. Kalau misalnya kau masih di Gerindra, lebih-lebih kau maunya jadi komisaris utama. Aku bilang sama kau, ya kan? Jujur aja aku bilang minimal menteri. Kalau masih di Gerindra kau. Tapi cemana dibilang, kemarin itu di PDIP juga dijanjikan seperti itu kan begitu. Nanti kalau menang kau menteri 1 ya. Udah pasti. Pasti kalau DPP itu pasti ke bagian menteri lah. Kan begitu, rupanya salah pilih tempat. Hok tahan-tahankanlah 10 tahun ini ya.
Kau carilah kerjaan lain, Bah. Atau bikin channel YouTube kau. Aduh, ya. Jadi oke lah dulu ya. Itu aja tanggapan Opung Parbelak ya. Aku tidak pernah menuduh yang namanya Ahok korupsi. Ingat ya, aku juga yakin seyakin-yakinnya kawan ini bersih. Aku juga yakin seyakin-yakinnya kawan ini nggak ikut terlibat di dalam permainan ya. Tapi masalahnya dia bertanggung jawab terhadap pengawasan. Tergantung kalian menilai. Kalau kalian menilai ada permainan, terserah kalian ya. Itu kan penilaian dari Opung Parbelak. Oke? Jadi itu dulu dari Opung Parbelak. Salam NKRI, NKRI harga mati.